Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 ingin menjelaskan tentang pertemuan 13, yaitu sistem pengendalian manajemen sebagai pusat laba. Bersama saya Gita Wirayuda dengan NIM 20 10 11 20732. Nama saya Mara Destriana Gita Putri dengan NIM 2010 11 20649. Saya Andini Sylvia dengan NIM 201011 20650. Pusat Pertanggungjawaban. Gambar di atas merupakan gambaran operasional dari setiap pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban menerima input dalam bentuk bahan baku, tenaga kerja, dan jasa dengan menggunakan modal kerja, piutang, persediaan, dan sebagainya, peralatan, dan aktiva lain. Pusat pertanggungjawaban mengemban tugas mengolah input menjadi output atau berwujud barang dan berwujud jasa. Hubungan input dan output. Dalam pusat pertanggungjawaban dapat ditemui hubungan sebab akibat atau hubungan langsung dan tidak langsung antara input dan output. Di sini, faktor pengendalian adalah memanfaatkan minimum input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output berdasarkan spesifikasi dan standar kualitas pada waktu dibutuhkan dan jumlah yang diinginkan. Mengukur input dan output. Input pusat pertanggungjawaban ditetapkan dalam pengukuran fisik jam kerja, beban listrik, dan lain-lain. Dalam sistem pengendalian manajemen, ukuran tersebut diubah menjadi unit moneter. Nilai moneternya adalah perkalian antara pengukuran fisik dengan moneter. Input pada dasarnya mencerminkan sumber daya, sedangkan output diukur melalui hasil pendapatan atau yang berorientasi pada laba. Efisiensi dan efektivitas. Konsep input, output, dan biaya bisa digunakan untuk menjelaskan makna dari efisiensi dan efektivitas, yang merupakan dua kriteria penilaian kinerja pusat pertanggungjawaban. Efisiensi adalah rasio output terhadap input, sedangkan efektivitas ditentukan dari hubungan antar output pusat pertanggungjawaban dengan sasaran. Karena output dan sasaran adalah dua hal yang sulit diukur secara kuantitas, efektivitas menjadi sangat objektif. Ukuran efisiensi digunakan dengan cara membandingkan antara pusat pertanggungjawaban satu dengan lainnya. Jarang digunakan dengan perbandingan makna yang absolut. Pusat laba. Pengertian pusat laba sendiri adalah pusat pertanggungjawaban yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan biaya-biaya dan menghasilkan pendapatan tetapi tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan tentang investasi. Pusat laba hanya bertanggung jawab terhadap tingkat laba yang harus dicapai. Misalnya, pimpinan anak perusahaan atau manajer divisi yang tidak diberi hak untuk mengambil keputusan tentang investasi. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan manajemen senior untuk dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan jika harus menggunakan beberapa indikator. Banyak keputusan manajemen melibatkan usulan untuk meningkatkan beban dengan harapan bahwa hal itu akan menghasilkan peningkatan yang lebih besar dalam peningkatan penjualan. Keputusan semacam ini disebut sebagai pertimbangan biaya atau pendapatan, expense, revenue, trade-off. Tambahan beban iklan adalah salah satu contohnya. Untuk dapat mendelegasikan keputusan trade-off semacam ini dengan aman ke tingkat manajer yang lebih rendah, maka ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Yang pertama, manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Yang kedua, harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off yang dibuat oleh manajer. Langkah utama dalam membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Pusat laba dalam sistem pengendalian manajemen. Pusat laba merupakan pusat pertanggungjawaban di mana kinerja finansialnya diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan pengeluaran. Laba merupakan ukuran kinerja yang berguna karena laba memungkinkan pihak manajemen senior dapat menggunakan satu indikator yang komprehensif dibandingkan harus menggunakan beberapa indikator. Keberadaan suatu pusat laba akan relevan jika perencanaan dan pengendalian laba mengacu pada pengukuran unit masukan dan keluaran dari pusat laba yang bersangkutan. Manfaat pusat laba sendiri antara lain, yang pertama, keputusan operasional dapat dilakukan lebih cepat karena tidak memerlukan pertimbangan dari kantor pusat. Yang kedua,
Kualitas keputusan cenderung lebih baik karena dilakukan oleh orang yang benar-benar mengerti tentang keputusan tersebut. Yang ketiga, manajemen kantor pusat bebas dari urusan operasional rutin dan bisa lebih fokus pada keputusan yang lebih luas. 4. Kesadaran laba atau profit consciousness lebih meningkat pada manajer pusat laba karena ukuran prestasinya adalah laba. Yang kelima, pengukuran operasi pusat laba lebih luas daripada hanya pengukuran pada pusat pendapatan dan pusat biaya yang terpisah. Yang keenam, manajer pusat laba lebih bebas berkreasi. Yang ketujuh, dapat difungsikan sebagai pusat atau sarana pelatihan yang handal, karena pusat laba hampir sama dengan satu perusahaan independen. Yang kedelapan, memudahkan kantor pusat untuk memperoleh informasi profitabilitas dari komponen produk-produk perusahaan. Yang terakhir, untuk meningkatkan kinerja bersaing karena outputnya siap pakai atau jelas dan sangat responsif terhadap tekanan. B. Kesulitan dalam pusat laba antara lain, yang pertama, manajemen kantor pusat kehilangan kendali mengenai keputusan yang telah didelegasikan. Yang kedua, manajer pusat laba cenderung hanya memperhatikan laba jangka pendek. Yang ketiga, organisasi yang pada awalnya bekerja sama antara fungsi satu dengan lainnya menjadi saling bersaing. Yang keempat, terdapat kemungkinan peningkatan perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang dapat menimbulkan pertentangan antar pusat pertanggungjawaban. Yang kelima, tidak ada yang menjamin bahwa divisionalisasi pada masing-masing pusat laba akan menjamin peningkatan laba perusahaan menjadi lebih optimal. Yang keenam, kualitas pengambilan keputusan oleh manajer divisi mungkin bisa lebih jelek daripada manajer puncak. 7. Menimbulkan terjadinya tambahan biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan manajerial divisi. Yang kedelapan, kompetisi general manager seringkali menjadi tidak diperlukan. C. Bentuk-bentuk pusat laba. Yang pertama ada unit bisnis atau divisi. Sebagai pusat laba, manajernya bertanggung jawab dan mempunyai kebijakan serta kendali terhadap pengembangan produk, proses produksi dan pemasaran serta perolehan produk, sehingga ia dapat mempengaruhi pendapatan dan biaya yang berakibat terhadap laba bersihnya. Proses tersebut menciptakan unit usaha yang bertanggung jawab terhadap manufaktur dan pemasaran suatu produk. Yang kedua, unit-unit fungsional sebagai pusat laba. Pada perusahaan multibisnis, setiap unit diperlakukan sebagai penghasil laba yang independen, tetapi bisa saja terorganisasi dalam bentuk fungsional, misalnya pemasaran, manufaktur, dan jasa. D. Jenis-jenis pengukuran pusat laba. Yang pertama ada margin kontribusi, yaitu selisih antara pendapatan dan biaya variabel. Hal ini disebabkan karena biaya variabel berada dalam kendali manajer tersebut, sedangkan biaya tetap di luar kendalinya. Yang kedua, laba langsung adalah margin kontribusi dikurangi biaya tetap pada pusat laba. Ini merupakan gabungan seluruh pengeluaran pusat laba atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba. Oleh sebab itu, pengeluaran di kantor pusat tidak termasuk dalam perhitungan ini. Yang ketiga, laba yang dapat dikendalikan, yaitu laba langsung yang dikurangi beban biaya korporat yang dapat dikendalikan oleh manajer pusat laba. Contohnya, biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer unit bisnis ini, misalnya biaya layanan teknologi informasi. Yang keempat, laba sebelum pajak, yaitu laba yang dapat dikendalikan dikurangi beban-beban korporat lainnya. Yang kelima, laba bersih, yaitu laba yang diperoleh setelah dikurangi oleh kewajiban-kewajiban pajak. Unit usaha sebagai pusat laba. Hampir semua unit bisnis diciptakan sebagai pusat laba karena manajer yang bertanggung jawab atas unit tersebut memiliki kendali atas perkembangan produk, proses produksi, dan pemasaran. Para manajer tersebut berperan untuk mempengaruhi pendapatan dan beban sedemikian rupa sehingga dapat dianggap bertanggung jawab atas laba bersih. Meskipun demikian, wewenang seorang manajer dapat dibatasi dengan berbagai cara yang sebaiknya dicerminkan dalam desain dan operasi pusat laba. Hal utama yang harus dipertimbangkan adalah adanya batasan atas wewenang manajer unit bisnis. Batasan dapat muncul dari unit bisnis lain maupun dari manajemen korporat. Yang pertama, ada batasan dari unit bisnis lain. Salah satu masalah utama terjadi ketika suatu unit bisnis harus berurusan dengan unit bisnis lainnya. Batasan dari unit bisnis lain akan semakin tidak terlihat apabila keputusan produk, keputusan pemasaran, dan keputusan perolehan dilakukan oleh satu unit bisnis. Di samping itu, terdapat sinergi antar unit bisnis. Jika seorang manajer unit bisnis mengendalikan ketiga aktivitas tersebut, biasanya tidak akan ada kesulitan dalam melaksanakan tanggung jawab laba dan mengukur kinerja. Pada umumnya, semakin terintegrasi suatu perusahaan, maka akan semakin sulit melakukan pertanggungjawaban pusat laba.
tunggal untuk ketiga aktivitas tersebut dalam lini produk yang ada. Yang kedua ada batasan dari manajemen korporat. Batasan dari manajemen korporat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu batasan-batasan yang timbul dari pertimbangan-pertimbangan strategis karena adanya keseragaman dari nilai ekonomis sentralisasi. Hampir semua perusahaan mempertahankan beberapa keputusan, terutama keputusan finansial pada tingkat korporat, setidaknya untuk aktivitas domestik. Akibatnya, salah satu batasan utama atas unit bisnis berasal dari pengendalian korporat terhadap investasi baru. Unit bisnis yang ada harus bersaing satu sama lain untuk mendapatkan bagian dari dana yang tersedia. Yang ketiga, batasan atas wewenang unit bisnis. Untuk memahami sepenuhnya manfaat konsep pusat laba, manajer unit bisnis akan memiliki otonomi seperti presiden dari suatu perusahaan independen. Dalam praktik sehari-hari, otonomi semacam ini tidak pernah ada. Jika suatu perusahaan dibagi menjadi unit-unit sepenuhnya independen, maka perusahaan tersebut akan kehilangan manfaat dari sinergi dan ukuran yang ada. Lebih jauh lagi, jika semua wewenang yang diberikan oleh Dewan Direksi kepada CEO didelegasikan ke manajer unit bisnis, maka berarti bahwa manajemen senior melepaskan tanggung jawabnya sendiri. Akibatnya, struktur unit bisnis mencerminkan trade-off antara otonomi unit bisnis dan batasan perusahaan. Efektivitasnya suatu organisasi unit bisnis sangat bergantung pada hal tersebut. Pusat laba lainnya. Perusahaan multibisnis biasanya terbagi ke dalam unit-unit bisnis di mana setiap unit diperlakukan sebagai unit penghasil laba yang independen. Tapi sub-unit yang ada di dalam unit bisnis tersebut dapat saja terorganisir secara fungsional, misal aktivitas operasi pemasaran, manufaktur, dan jasa yang dijadikan sebagai pusat laba. Tidak ada prinsip tertentu yang menyatakan bahwa unit tertentu yang merupakan pusat laba sementara dan lainnya yang bukan. Mengukur profitabilitas. Terdapat 2 jenis pengukuran profitabilitas yang digunakan dalam mengevaluasi suatu pusat laba, sama halnya seperti mengevaluasi perusahaan secara keseluruhan. Pertama adalah pengukuran kinerja manajemen yang memiliki fokus pada bagian hasil kerja para manajemen. Pengukuran ini digunakan untuk planning, koordinasi coordinating, dan pengendalian controlling kegiatan sehari-hari dari pusat laba dan sebagai alat untuk memberikan motivasi yang tepat bagi para manajer. Yang kedua adalah ukuran kinerja ekonomi yang memiliki fokus pada bagaimana kinerja pusat laba sebagai suatu entitas ekonomi. Maksud dari kedua ukuran di atas berbeda satu sama lain. A. Jenis-jenis ukuran kinerja. Kinerja ekonomi suatu pusat laba selalu diukur dari laba bersih, yaitu pendapatan yang tersisa setelah seluruh biaya termasuk porsi yang pantas untuk overhead korporat dialokasikan ke pusat laba. Meskipun demikian, kinerja manajer pusat laba dapat dievaluasi berdasarkan 5 ukuran profitabilitas. A. Margin kontribusi atau contribution margin menunjukkan tentang spread antara pendapatan dengan beban variabel. Alasan utama mengapa ini digunakan sebagai alat pengukur kinerja manajer pusat laba adalah bahwa karena beban tetap atau fixed expense berada di luar kendali tersebut, sehingga para manajer harus memusatkan perhatian untuk memaksimalkan margin kontribusi. B. Laba langsung. Laba langsung atau direct profit mencerminkan kontribusi pusat laba terhadap overhead umum dan laba perusahaan. Ukuran ini menggabungkan seluruh pengeluaran pusat laba, baik yang dikeluarkan oleh atau dapat ditelusuri langsung ke pusat laba tersebut tanpa memperdulikan apakah terdapat pos-pos ini dalam kendali manajer pusat laba. C. Laba yang dapat dikendalikan. Pengeluaran kantor pusat dapat dikelompokkan menjadi 2 kategori, dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Yang termasuk dalam kategori pertama adalah pengeluaran yang dapat dikendalikan, paling tidak pada tingkat tertentu, oleh manajer unit bisnis layanan teknologi informasi. D. Laba sebelum pajak. Dalam ukuran ini, seluruh overhead korporat dialokasikan ke pusat laba berdasarkan jumlah relatif dari beban yang dikeluarkan oleh pusat laba. Jika pusat laba dibebankan dengan
sebagian overhead korporat, maka hal ini harus dihitung berdasarkan biaya yang telah dianggarkan dan bukan biaya aktual, di mana kolom anggaran-anggaran dan aktual dalam laporan kinerja pusat laba menunjukkan jumlah yang hampir sama untuk pos khusus kasus ini. Di sini, perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu jumlah laba bersih setelah pajak. Laba bersih. Pada pengukuran laba bersih, perusahaan mengukur kinerja pusat laba domestik berdasarkan laba bersih atau net income, yaitu jumlah laba bersih setelah pajak. Ada dua argumen utama yang menggunakan metode ini. Satu, laba setelah pajak seringkali merupakan persentase yang konstan atas laba sebelum pajak. Dalam kasus mana tidak terdapat manfaat dengan memasukkan unsur pajak penghasilan. Dan kedua, karena banyak keputusan yang mempengaruhi pajak penghasilan dibuat di kantor pusat, maka tidaklah tepat jika para manajer pusat laba harus menanggung konsekuensi dari keputusan tersebut. B. Pendapatan. Dalam beberapa kasus, dua atau lebih pusat laba dapat berpartisipasi dalam suatu usaha penjualan yang sukses. Idealnya, setiap pusat laba harus diberikan nilai yang sesuai atas bagiannya dalam transaksi tersebut. C. Pertimbangan manajemen. Setiap jenis profitabilitas yang ditunjukkan pada tampilan 5.3 digunakan oleh beberapa perusahaan. Sebagai contoh, banyak multinasional AS mengukur kinerja para manajer anak perusahaan di luar negeri dalam mata uang negara asal, di mana hal ini sungguh-sungguh berada di luar kendali para manajer. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.